Hai Mas Rangga, Halo Kak Deborah, apa kabar nih? baik-baik. Alhamdulillah sehat selalu nih. Gimana nih Kak Deborah, gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga dan semoga Sehat yang juga, lagi Alhamdulillah. dengerin kita, Tetap sehat semoga yang juga lagi ya? dengerin kita. Betul, betul, betul. Oke, nah karena di awal biasanya pada perkenalan nih Mas Rangga, nah boleh juga Mm-mm. nih Mas Rangga juga perkenalan sebenarnya Mas Rangga nih siapa sih gitu Mas Rangga mungkin boleh. Oke, boleh. Jadi halo semuanya teman-teman kumpul. Senang banget nih aku akhirnya juga bisa dapat kesempatan bersama kumpul untuk introducing juga siapa sih Mufid dan siapa sih saya. Jadi mungkin saya juga akan perkenalan juga ke teman-teman kumpul. Eh, Perkenalkan, nama saya adalah Rangga Kusuma. Saya dari Mufid Indonesia. Jadi Mufid itu apa? Mufid itu adalah salah satu platform fitness and wellness yang emang kita tuh berbasis aplikasi gitu. Dan aku sendiri di Moveit adalah sebagai marketing promotion and content advisor di Moveit juga. Dan aku sekarang ini lagi banyak juga nih pembuatan event-event untuk acara Moveit biasanya seperti itu sih. Jadi kalau aku di Moveit sendiri ini tuh sebagai marketing event yang suka buat-buat event dan program-program yang ada di Moveit seperti itu sih. Oke, thank you Mas Rangga untuk perkenalannya buat teman-teman yang follow kumpul. Nah, Oke. tadi kan udah dijelasin juga ya kalau Mufid ini fitness tapi basisnya online gitu ya Mas. Yes, benar. Nah sebenarnya tuh latar belakang berdirinya Mufid ini apa sih? Apakah karena gaya hidup masyarakat sekarang yang udah kurang sehat atau gimana nih Mas Rangga? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab ya. Jadi sebenarnya emang Mufid ini kita berdiri dari tahun 2018 Kak Deborah. Dari awalnya itu kekhawatiran dari para CEO kami terhadap kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Yang dimana dari data pun juga udah menyatakan nih Kak Deborah, dari tahun ke tahun tuh beban biaya pengobatan tuh semakin besar. Dimana kontributor utamanya itu adalah penyakit degeneratif nih. Yang jumlahnya tuh terus meningkat dan penyakit ini tuh erat kaitannya dengan gaya hidup sehat Kak Deborah. Jadi emang Mufid ini akhirnya mengambil take action membuat program preventif atau pencegahan. Jadi di satu sisi juga kami melihat nih peluang pemakaian smartphone dan infrastruktur teknologi semakin berkembang juga. Jadi masyarakat menjadi lebih dekat juga nih dengan aplikasi smartphone di dalam kehidupan sehari-harinya. Kita juga manfaatkan juga peluang tersebut untuk bantu menanamkan gaya hidup sehat melalui aplikasi, dan dari itulah Mufid hadir untuk masyarakat Indonesia. Oke. Jadi mendukung juga di keadaan yang sekarang gitu ya Mas Mufid, karena sekarang lagi Ya, benar. walaupun corona udah nggak seheboh dulu gitu, tapi kan kita masih PPKM ya di Jakarta, walaupun dia level 1, cuman kan di daerah lain masih ada yang level sekian, geprek pokoknya ya. Nah, itu bisa Benar. bisa memudahkan teman-teman yang mau olahraga tetap sehat di rumah gini ya, gitu ya Mas Rangga. Benar banget. Malah di tahun 2018 kita udah mempersiapkan ini semua gitu kan Deborah. Jadi nggak malah bukan dari zaman pandemik aja, cuman dari tahun 2018 malah mungkin udah memiliki pemikiran yang seperti ini. Jadi kita udah persiapannya itu malah dari tahun 2018 gitu. Karena juga sebenarnya kan kadang kalau nggak corona aja mau ke tempat gym macet ya, repot, lama, Ya, udah emosi dulu nih sebelum. Betul, emosi gitu bawaannya gitu ya. Tapi aku sempet cek juga nih, user Mufid udah lebih dari 5.000 ya Mas. Nah itu tuh menandakan juga masyarakat Indonesia sekarang udah mulai sadar untuk olahraga, atau gara-gara corona ini jadi kayak aku harus sehat atau gimana nih Mas, tren corona ini? Oke, bener banget nih Kak Deborah. Jadi emang user Mufid sekarang udah melebihi dari 5.000, malah kita sekarang makin naik juga, apalagi di zaman pandemi COVID ini. Malah menurut aku tuh olahraga di rumah sekarang ini malah makin menjadi tren, di mana orang-orang zaman sekarang lebih aware dengan kesehatan juga. Jadi di mana sekarang orang-orang pada takut nih Kak Deborah untuk keluar ke tempat gym, atau nggak misalnya keluar untuk olahraga bersama teman-teman aja di lapangan bareng gitu aja, orang-orang sekarang udah pada takut gitu. Makanya sekarang banyak banget orang lebih memilih olahraga di rumah aja. Kenapa Kak Deborah? Karena olahraga di rumah itu yang pasti aman. Kita bisa bareng keluarga, dan kita juga nggak usah ngerasa takut sendirian, karena kita juga bisa ketemu sama teman-teman di online tersebut gitu. Jadi makanya
tagline Move adalah Meet and Be Fit. Jadi kita ketemu tapi kita juga tetap sehat bareng. Jadi walaupun dari mana aja, dari kota berbeda, dari tempat berbeda, kita bisa ketemu olahraga bareng, sehat bareng di online. Jadi online itu bukan berarti kita seperti merasa sendiri, tapi malah dengan yang online itu malah kita bisa lebih sehat, dan menurut aku tuh lebih bisa ketemu dengan banyak orang yang harusnya kita nggak biasa olahraga bareng, karena aku lumayan jauh di Surabaya, tapi karena ada online aku merasa bisa olahraga bareng karena ada adanya program yang bisa membuat kita bisa ketemu dengan semuanya gitu. Dan juga pasti kita juga lebih sehat. Kenapa? Karena kita lebih fokus olahraganya, dan yang kedua kita juga nggak berkerubunan dengan banyak orang juga, dan kita juga lebih habis olahraga bisa langsung mandi seperti itu sih. Jadi kayak lebih simpel dan lebih gampang dan bisa memudahkan semua orang. Jadi menurut aku ini bisa jadi kebiasaan yang baik juga sih buat masyarakat Indonesia. Jatuhnya lebih praktis ya Mas, jadi nggak repot gitu. Nggak repot, benar banget. Nggak repot dan tetap sehat, bisa sehat gitu ya Mas Rangga ya. Benar. Nah, Mas Rangga tadi kan udah sempat disebutin nih bisa olahraga bareng-bareng, dan juga banyaklah kegiatan yang bisa dilakuin di Move It ini. Nah, sebenarnya tuh ada apa aja olahraganya, dan favorit user Move It tuh biasanya yang apa Mas Rangga? Oke, jadi aku bantu jawab lagi nih Kak Deborah. Jadi untuk di Move It sendiri kita tuh olahraganya malah banyak banget. Jadi kita tuh variatif juga. Jadi yang pertama ini emang paling banyak disukai di online kelas Move It adalah kelas Body Combat, di mana kita juga sudah bergabung dengan salah satu platform yang bernamakan Les Mills. Jadi kita juga udah masuk nih naungan Les Mills, yang di mana kelas Body Combat ini tuh paling banyak diminati user Move It. Dan yang kedua itu ada kelas cardio dance. Yang kelas cardio dance ini tuh yang kita tuh bisa dilihat nih dengan lagu-lagu zaman sekarang seperti K-pop, TikTok, di mana orang-orang tuh juga bisa walaupun nari aja, cuman ini tuh narinya itu mengeluarkan keringat, yang dimana bisa orang-orang tuh olahraga tapi kok fun banget gitu, karena kita bisa joget dengan lagu-lagu yang zaman sekarang gitu. Dan emang di Move It sendiri kita tuh kelas nggak cuman itu aja, tapi kita kelas-kelasnya macam-macam, dari yoga, dari pilates, bar, dari cardio dance, terus total body strength yang emang bisa pembentukan otot. Jadi macam-macam sih Kak. Jadi kelas kita tuh emang variatif, dan bukan cuma online kelas saja. Di Move It sendiri kita ada konsultasi bersama nutritionist. Jadi para customer Move It yang mau konsultasi gizi bersama ahli gizi kita itu bisa sekali, dan itu bisa online lewat Zoom, bisa lewat WhatsApp. Jadi para peserta ini nggak harus ketemuan kalau misalnya emang lagi takut di masa pandemi, tapi bisa konsultasi online bersama Move It lewatin video call WhatsApp ataupun juga Zoom. Seperti itu sih Kak. Jadi seru banget, banyak banget. Jadi bisa dipilih sesuka kita gitu ya. Misalnya aku lebih suka aku pengen sambil nyanyi gitu, jadi bisa yang ini. Kalau pengen yang agak serius yang ini gitu. Jadi benar-benar. Gitu ya Mas Rangga ya. Jadi dari segi high intensity-nya juga di kita macam-macam, ada yang misal low intensity, ada yang high intensity juga macam-macam sih Kak. Dan kita tuh kelasnya dari Senin sampai Minggu, setiap hari ada, jadi semua orang tuh bisa olahraga setiap hari. Jadi nggak ada alasan untuk tidak olahraga. Betul, jadi kayak sekarang nggak bisa kayak, aduh males olahraga jauh, kata siapa jauh? Pakai Move It, sekarang. Iya benar. Langsung pakai Move It. Betul, karena sekarang tuh semuanya bisa serba online, serba mudah. Jadi sebenarnya si positifnya di tahun-tahun sekarang ini tuh semuanya online bisa memudahkan kita semua untuk beraktivitas gitu ya Mas Rangga ya. Teknologi juga udah makin canggih nih Kak. Betul. Jadi kita lebih eksplorasi, oh ternyata tuh bisa Google Meet, dulu kita mana ngerti sih. Aku juga dulu jarang Zoom, sekarang semenjak pandemi jadi lebih lancar pakai Zoom. Iya kan, jadi lebih lebih bersahabat gitu sama teknologi. Nah, ngomongin soal bersahabat dengan teknologi, ketemu via online dan lain-lain, aku juga pernah ketemu Mas Rangga di salah satu acara kumpul. Apakah betul? Benar banget. Benar banget. Ternyata aku udah pernah ikut acara kumpul juga loh. Aku ikut sharing kumpul. Ternyata itu emang seru banget, dan aku juga banyak banget manfaatnya loh. Dapat manfaat dari acara kumpul ini. Waktu itu Mas Rangga, mungkin kan aku ketemu Mas Rangga sekali nih. Nah, Mas Rangga tuh pernah ikut apa aja? Mungkin yang lainnya aku belum sempat ketemu Mas Rangga.
Nah, kebetulan dari Mufid sendiri, kita emang para karyawan Mufid emang biasanya disuruh mengikuti program-program yang bisa kita upgrade skill kita sendiri. Nah, kebetulan kemarin aku baru sekali sih ikut kelas yang kumpul, yaitu yang tentang public relation. Dan di situ ternyata aku banyak dapat manfaat dan info-info menarik tentang apa yang belum aku tahu. Tapi akhirnya aku jadi tahu gara-gara kumpul ini gitu. Dan ternyata bukan cuma dari departemen aku aja, dari tim marketing, ternyata dari program development dan tim lain pun juga ada beberapa yang ikutin program kumpul gitu. Jadi walaupun aku baru sekali, tapi teman-teman aku pun selalu banyak yang mengikuti program kumpul yang kita akhirnya bisa saling sharing nih ke Deborah, ke teman-teman. Oh ternyata dari aku ikut kumpul kita dapat loh poin-poin seperti ini yang akhirnya kita bisa kembangin juga nih di Mufid sendiri, seperti itu sih. Kalau gitu bersyukur deh, maksudnya dari kumpul ikutan seneng kalau misalnya program-program dari kumpul bisa membantu Mas Rangga dan juga tim dan juga orang-orang di luar sana. Kalau dari mentor-mentornya gimana menurut Mas Rangga? Apakah seru gitu? Mungkin Mas Rangga ingat dulu mentornya siapa? Oke, sorry untuk mentor mungkin aku agak lupa, cuman yang pasti sih mentornya selalu seru dan yang pasti udah expert dan berpengalaman. Jadi juga aku juga nggak ragu nih dapat materi dari dia, dapat informasi dari mentor ini tuh aku pasti selalu tulis dan aku selalu catat poin-poinnya. Emang menurut aku tuh, wah aku belum pernah tahu nih poin-poin ini, kenapa nggak aku lakuin di program aku ya, kenapa aku nggak lakuin di event aku nanti ya. Nah ternyata setelah aku dapat poin-poin ini dari emang mentor yang udah expert dan berpengalaman, ini juga sangat membantu banget sih Kak. Jadi menurut aku mentor-mentor dari Komputer selalu bagus dan yang pasti selalu tepat sasaran juga. Jadi nggak ngasal juga mentornya dari mana dan apa, dan yang pasti sih selalu membuat kita jadi lebih terbuka sih pikirannya. Seperti itu sih Kak. Jadi intinya bermanfaat ya Mas ikut kelas-kelas ikut program-programnya kumpul dan juga acara kayak gini tuh benar-benar bisa menambah wawasan yang kita nggak perlu. Kalau dulu mah kita benar-benar kalau misal datang webinar datang ke tempatnya jauh gitu. Kalau sekarang online langsung online aja, di mana aja bisa ikut. Betul, dan juga gratis juga, jadi kayak nggak perlu repot kita buang-buang duit. Iya benar-benar. Gitu. Malah kalau ada lagi aku malah pengen lagi nih, tertarik mau ikut lagi. Malah aku nyari-nyari, cuman yang tahu aku tuh poinnya lagi dari tim kumpul adalah para panitianya pun reminder nih, ternyata kalau misalnya kita ada program-program baru ataupun acara-acara, misalnya ada materi tentang kumpul yang akan diadakan webinar-webinarnya, selalu diinfokan lagi juga ke kita. Jadi menurut aku juga helpful banget sih dari tim kumpul, selalu reminder para startup ini. Betul, karena kan kalau misalnya udah pada daftar nih Mas Rangga juga waktu itu daftar kan kita punya nomornya Mas Rangga, jadi kamu bisa ngingetin kalau misalnya lagi punya program-program baru gitu. Mas Rangga mungkin terakhir aku punya kayak game seru-seruan kali ya, ini tuh boleh. Pilihan sulit yang mungkin ya nggak sulit-sulit amat, tapi tapi Mas Rangga harus jawab dengan cepat, oke? Oke, pertanyaan pertama, pilih olahraga sendiri atau olahraga bareng teman? Bareng teman. Oke, bareng teman. Nah, di Mufid juga bisa olahraga bareng teman. Bareng teman. Nah, ini pertanyaan yang agak sulit nih, Mas. Dilema. Oke, mungkin ini agak sulit juga. Cuman aku lebih milih bareng pacar, karena bareng pacar itu belum tentu bisa setiap hari, cuma kalau bareng teman bisa setiap hari, karena teman itu bisa ada di mana aja dan bisa diajak kapan aja. Betul, dan lagi olahraga bareng pacar bisa juga pakai Mufid. Iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, olahraga pagi atau olahraga malam? Aku malam. Nah, karena jawab malam, aku tuh kadang dengar beberapa mitos bahwa olahraga malam itu sebenarnya nggak baik. Nah, apakah mitos atau fakta, Mas Rangga? Oke, menurut aku sih sebenarnya itu mitos sih Kak, karena tergantung sih Kak. Jadi kalau kita olahraga tuh tergantung niat juga. Percuma sih kadang kita olahraga pagi, tapi ketika pagi nggak maksimal ya buat apa juga. Dan yang penting itu adalah ketika kita rajin olahraga, kita juga harus pikirin nih pola makan kita, apakah pola makan kita udah benar. Kadang kita juga udah olahraga pagi, siang, sore, tapi kalau misalnya pola makan kita nggak benar, sama aja bohong gitu. Jadi menurut aku olahraga itu bisa kapan aja, waktunya kapan aja, selagi kita bisa, mungkin kita bisa olahraga. Cuma kalau aku prefer malam, kenapa? Karena dari pagi sampai sore jadwal aku padat dan pack, jadi aku lebih pilih olahraga malam. Jadi walaupun jadwal aku padat, tapi aku bisa menyempatkan waktu aku untuk olahraga malam. Betul kan kerja ya dari pagi. Iya. Oh iya Mas, berarti kalau di Mufid itu kita bisa pilih jamnya juga, kayak mau malam gitu bisa?
Kalau untuk di Mufid sendiri ini, kita kelas emang adanya di jam 4 sama jam 5 aja. Oh, Jadi pilihannya antara jam 4 atau jam 5 sih. Karena emang kenapa kita buat di jam segitu, karena emang dari zaman PPKM sendiri ini, orang itu lebih banyak suka tuh memilih kelas jam 4, jam 5 loh. Jadi setelah kita review dan setelah kita coba cek ke semua customer kita, mereka lebih memilih di jam 4, jam 5. Gitu. Oh ya, Kak Deborah, aku juga boleh share sih. Kalau Kak Deborah tahu, sebenarnya Mufid sendiri ini kita adalah salah satu platform pertama yang buat online kelas di masa pandemi. Gitu. keren banget, karena Mufid juga udah online dari 2018 sebelum pandemi kan Mas, jadi udah. Iya, benar. Jadi jatuhnya pertama. Oke, paling tadi pilihan sulitnya, tadi yang cukup sulit, aku juga kalau ditanyain olahraga bareng teman atau bareng pacar itu agak sulit ya, tapi jawaban Mas Rangga make sense gitu. Kalau pacar kan nggak bisa ketemu tiap hari gitu. Iya. Makanya manfaatin waktu ketika bisa bareng pacar ya kita manfaatkan. Betul. Nah, paling kalau dari aku itu dari Mas Rangga, mungkin ada yang mau di-sharing ke teman-teman kumpul mungkin? Oke, mungkin sharing dari aku adalah kita mungkin wajib ya kita upgrade diri dan upgrade skill kita, belajar dimanapun, belajar dari siapapun. Jadi buat teman-teman kumpul yang mungkin mau upgrade skill kalian dan mau belajar lebih tahu tentang dalam siapa sih diri kita dan mungkin siapa sih apa sih skill kita yang bisa kita upgrade, mungkin kalian juga bisa cobain program-programnya kumpul. Dari segi webinarnya kumpul itu juga sangat bermanfaat banget buat kalian, apalagi emang temanya cocok buat kalian, nggak ada salahnya kalian ikut. Jadi belajar di mana aja, kapan aja, kalau misalnya waktunya emang bisa memungkinkan, mending ayo kita belajar gitu, karena dengannya kita belajar kita bisa lebih upgrade skill kita dan kita juga bisa lebih tahu tentang ilmu-ilmu yang belum kita tahu sebenarnya, seperti itu sih. Jadi tips dari aku adalah belajar kapan aja dan jangan pernah malu untuk bertanya. Keren banget Mas Rangga, dan yang terpenting kita harus selalu tetap sehat, menjaga badan kita sehat. Sehat, bukan cuma olahraga aja, cuma pola makan pun juga kita harus terjaga sih. Betul sekali. Oke, kalau kayak gitu thank you Mas Rangga untuk sharing-sharingnya. Semoga kita bisa sharing lain kesempatan. Pasti. Oke, thank you banget Kak Deborah untuk waktunya semuanya. Thank you semua teman-teman kumpul.